hari ini saya akan membahas makna sholat yang sebenarnya. Sholat itu diibaratkan sebuah badan, dan tonton sampai akhir ya. Jadi badan itu ada yang bagian luar, ada juga yang bagian dalam, dimana ketika kamu mandi itu kamu menyikat gigi, memberi sampo pada tubuhmu, kemudian sesudah mandi kalian memakai pakaian, celana, perhiasan, dan wewangian. Itu suatu bentuk bahwasanya kamu sedang merawat tubuh bagian luar. Dan kemudian ketika kamu berolahraga, minum, makan, dan memberikan vitamin, maka itu adalah wujud bahwa kamu merawat bagian dalam. Tapi jikalau kamu hanya merawat bagian luar saja tanpa memikirkan tentang kesehatanmu bagian dalam, maka saat itu kamu hanya terlihat menawan dalam bentuk badan bagian luar, tapi justru rusak di bagian dalam, di mana penyakit, racun mengendap di dalam tubuhmu, entah di paru-paru, entah itu di usus, entah itu di jantung. Maka dari itu kita itu dianjurkan untuk merawat tubuh bagian dalam dan bagian luar, agar kita memenuhi syarat sah sebagai makhluk yang sehat jasmani dan juga sehat rohani. Begitupun juga dalam sholat. Sholat itu ada dua macam bagian. Sholat itu ada dua macam bagian. Yang pertama bagian badan, yang kedua bagian hati. Kalau kamu berwudu, kemudian kamu melaksanakan sujud, ruku, takbir, maka itu adalah wujud bahwasanya kamu sholat dalam bentuk badan. Tapi belum ada jaminan surga. Tapi kalau kalian memberi, mengasihi, mencintai, dan juga menebar kebaikan, maka itu berarti sholat dalam bentuk hati. Maka dari itu kalau ada orang yang sholat kemudian dia membenci, memfitnah, mencuri, berarti dia itu hanya sholat dalam bentuk badan tapi tidak dalam bentuk hati. Maka daripada itu kita dianjurkan untuk mengajarkan tubuh kita sholat dalam bentuk badan, yaitu menambah pada Sang Pencipta, kemudian mengajarkan hati untuk memberi, mengasihi, mencintai, dan menebar kebaikan sebagaimana sholat dalam bentuk hati. Sehingga kita tergolong orang-orang yang merawat badan bagian luar dan merawat badan bagian dalam. Kita sehat jasmani dan rohani, kemudian kita mengajarkan tubuh kita ibadah dalam bentuk badan, juga ibadah dalam bentuk hati.
Itu sebabnya ada cerita bahwa ada orang yang rajin beribadah, sholat, tapi masuk neraka. Karena apa? Karena dia riya, ujub, sombong dalam beribadah, sehingga mereka merasa alim. Tapi ada juga seorang pelacur yang dianggap hina, justru menolong seekor anjing yang dianggap najis, dan dia dijamin masuk surga. Maka itu sholat dalam bentuk badan, sholat dalam bentuk hati itu diperlukan.